Shalom. Ya, em, kita akan bersama-sama membuka kitab Yeremia 31 ayat 33a. Ayat pembuka ini sangat pendek sekali, tapi nanti kita akan ada banyak sekali ayat-ayat referensi di mana kita akan belajar bersama-sama tentang satu kebenaran firman Tuhan. Yeremia 31 ayat 33 berbunyi, beginilah perjanjiannya. Hari ini kita akan berbicara tentang janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya dua Jumat yang lalu, pada saat saya mendapatkan pelajaran ini, saya sangat terberkati sekali setelah melihat hal yang nampaknya sederhana dan mungkin banyak sekali bagian-bagian dari kitab yang nanti kita baca ini sudah pernah kita buka. Tetapi saya sangat terberkati karena apa? Mungkin selama kita belajar selama ini ada banyak hal yang skip, kelompatan. Baik kelompatan masalah pengertian maupun juga kelompatan dari apa yang Tuhan konsepkan di dalam janji-janjinya melalui setiap bagian firman-Nya, sehingga kita kadang itu melihat bahwa Alkitab itu hanya kadang-kadang ini berupa sejarah, berupa kisah, dan berupa janji-janji, yaitu untuk membawa kita ke dalam keselamatan. Sehingga saya sangat tertarik untuk membahasnya pada pagi hari ini, dan saya ambil tema beginilah perjanjiannya. Dunia mengenal tentang sebuah istilah yaitu saudara-saudara. Tetapi mungkin kita sangat tidak begitu paham kalau kita bicara tentang konsep janji darah. Kita di Jawa, pengertian tentang janji ikatan darah ini mungkin sudah jarang, ya, sudah jarang. Tetapi kalau kita ada di daerah-daerah seperti Kalimantan atau seperti Irian dan sebagainya, jadi ikatan persaudaraan itu bukan hanya melalui kita salaman, kita kenal, kita baik satu sama lain, tidak. Tetapi orang-orang di pedalaman itu, mereka kadang-kadang menyayatkan bagian daripada tubuhnya dan ditempelkan darah dengan darah, dan mereka membuat suatu perjanjian darah. Nah, sayangnya perjanjian darah yang sering mereka lakukan ini kadang-kadang banyak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kegelapan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar satu kata Ibrani, yaitu kata brit. Kata brit ini memiliki arti yaitu fakta atau kontrak atau perjanjian. Nah, kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia ini memang sulit dipahami, gitu. Kalau janji ya janji, ya sekedar janji. Tapi kalau dikatakan perjanjian itu kok banyak perjanjian. Di dalam bahasa Inggris ada kata yang sering kita pakai yaitu agreement, gitu. MOU, ya, itu biasanya merupakan agreement di situ. Ada janji yang ditandatangani bersama. Tetapi Alkitab tidak menggunakan kata agreement. Alkitab menggunakan satu terjemahan yaitu covenant. Nah, covenant dan agreement ini kalau dibandingkan memang di dalam bahasa Inggris memiliki makna yang berbeda. Di mana agreement ini adalah perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak setelah mencapai kata sepakat. Tetapi covenant tidak demikian. Covenant adalah janji yang dibuat oleh salah satu pihak dan pihak yang lain harus mengikutinya. Dan janji ini tidak bisa dibatalkan kecuali dibatalkan oleh yang membuat. Tetapi apapun itu, arti ini tetap tidak sama dengan apa yang dimaksud di dalam Alkitab. Itulah sehingga
ada banyak kadang-kadang istilah-istilah yang kadang-kadang itu tidak pas apabila diterjemahkan di dalam bahasa lain. Nah, brit ini di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, ini adalah kesepakatan dua belah pihak yang berasal dari kata bara yang artinya memotong, menyayat. Ya. Jadi akar kata ini mengingatkan pada satu perjanjian, yaitu perjanjian di antara potongan. Nah, ini kalau kita terjemahkan ini sulit sekali. Tetapi saya akan petik di dalam ayat aslinya, yaitu di dalam Kejadian 15 ayat 17 sampai 21, berbunyi demikian. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap berupa suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepadamulah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar, sungai Efrat. Jadi kata brit ini adalah perjanjian yang melewati potongan-potongan, irisan itu. Ya, irisan ini apa? Irisan daging persembahan. Ya. Oleh karena itu, di dalam perjanjian ini ada mengandung makna pertumpahan darah. Ya. Ini bukan hal yang aneh karena sejak awal perjanjian darah ini sering disahkan gitu, dalam bentuk pengorbanan atau pertukaran darah. Perjanjian ini sangat mengikat sehingga bagi siapa yang melanggarnya dia akan mati. Dan tidak hanya orang yang melanggarnya tetapi kadang-kadang sekeluarganya yang ada hubungan dengan darah orang itu akan mati. Nah, itulah perjanjiannya. Gitu. Karena itu Abraham mengikuti kebiasaan kuno, gitu. Jadi ketika dia memotong hewan-hewan, jadi ada 3 jenis hewan yang biasanya dikorbankan oleh Abraham. Alkitab mencatat di sini ada lembu, ada kambing, ada domba, dan dia selalu memotongnya menjadi 2 bagian dan menempatkan sedemikian rupa sehingga darahnya itu mengalir, membentuk sebuah jalur. Nah, Alkitab mencatat bahwa melalui potongan itulah gitu, dikatakan Tuhan itu lewat. Ya, Tuhan itu lewat. Jadi dalam bentuk apa? Suluh yang berapi. Ya. Nah, dan kedua pihak mengadakan perjanjian dan berjalan menelusuri aliran darah tersebut untuk mengkonfirmasi bahwa perjanjian di mana masing-masing pihak dapat saling mengklaim gitu, dan menggugat apabila perjanjian itu tidak ditepati. Jadi potongan yang dilakukan oleh Abraham, setiap korban itu dibelah menjadi 2, ini maknanya sangat dalam. Itulah sebabnya kenapa Alkitab itu disebut dengan kumpulan janji-janji Tuhan. Ya, dan dikatakan bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata 2. Kenapa? Itu akan mengingatkan akan perjanjian ini, apa yang dilakukan Abraham. Jadi apabila janji itu tidak ditepati, maka janji itu akan kembali mengenai yang satu sisi dan juga mengenai sisi yang lain. Nah, ini yang kadang-kadang kita ini kok ada ayat bunyinya begitu ya. Nah, asalnya itu dari sini ya. Sehingga dari kata brit inilah muncul perjanjian itu, yaitu asap dan nyala api, yang merupakan perwujudan Tuhan yang mengacu pada tiang api yang menuntun bangsa Israel untuk melewati padang gurun berabad-abad kemudian melalui janji darah. Ya. Wow, luar biasa ya. Kok gitu? Karena Tuhan yang menetapkan, hanya Tuhan yang mengawal perjanjian ini. Itulah luar biasanya. Dan sebetulnya apa yang kita
mengetahui tentang janji-janji Tuhan ini tidak hanya berasal dari Abraham, tapi sejak zaman dunia diciptakan, itu Allah sudah pertama kali melakukan penyembelihan korban. Kita akan melihat pada janji yang pertama yang tersirat di dalam Taman Eden. Janji ini memang tidak ditulis terang-terangan dan tidak dinyatakan begitu tegas bahwa ini adalah pengorbanan, tetapi janji ini terlihat di dalam Kejadian 3 ayat 21 dikatakan demikian. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit untuk Adam dan istrinya dan memberi mereka pakaian. Perjanjian pertama antara manusia dengan Tuhan, gitu, mungkin tidak hanya mungkin tapi secara pasti dilakukan di Taman Eden dan seakan-akan tidak melibatkan darah karena tidak tertulis secara konteks di dalam Alkitab. Gitu. Tapi walaupun kejadian ini tidak menggunakan kata perjanjian yang berhubungan dengan hal itu tadi, gitu, Nabi Hosea dengan tegas mengatakannya demikian. Di dalam Hosea 6 ayat 7 dikatakan, mereka telah melanggar perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Nah, Tuhan berkata bahwa mereka telah berkhianat terhadap aku. Hosea nampaknya berbicara tentang perintah Tuhan ketika ia menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden dan memerintahkan mereka untuk merawatnya. Sebenarnya Eden ini bukan hanya bicara tentang sekedar taman, ya. Tapi Eden ini adalah satu rumah Tuhan, adalah bait Allah pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Di mana di dalam bait Allah ini seharusnya segala perintah-perintah Tuhan dilaksanakan. Orang-orang yang masuk bait Allah hendaknya mereka adalah orang-orang yang kudus, orang yang suci, orang yang menjauhkan dirinya dari pelanggaran. Tetapi apa yang terjadi? Justru disitulah dalam kitab Hosea 6 ayat 7 tadi kita kan mereka melanggar janji Allah. Karena kalau kita melihat di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan karena upah dosa itu adalah maut, maka konsekuensi daripada dosa adalah kematian. Ini Rasul Paulus gak sembarangan ngomong ya, dia menciptakan ayat karena upah dosa itu maut. Gitu. Tetapi Rasul Paulus mengulang kembali apa yang ada di dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Dikatakan di situ, lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia, semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itulah sebab upah dosa adalah maut. Jadi ayat Roma 6 ayat 23 ini berasal dari konteks ini. Ya. Nah, hal inilah yang kemudian itu memunculkan itu satu konsep, satu gagasan Allah itu untuk melakukan korban persembahan pertama, ya kan? Dan contoh yang paling awal dari perjanjian darah di situ dikatakan bahwa untuk pertama kalinya Allah menyembelih korban untuk mengenakan membuat pakaian bagi mereka berdua. Di dalam Taman Eden itu tidak hanya ada satu perjanjian, ya, tapi ada dua perjanjian. Jadi perjanjian pertama adalah Allah menyembelih korban untuk memberikan mereka pakaian, menutup daripada ketelanjangan mereka. Janji yang kedua yaitu karena Hawa dan kemudian Adam menyerah pada godaan iblis, hubungan Tuhan dengan manusia menjadi putus.
Wah, ini kalau diterjemahkan di dalam bahasa hari ini adalah signal. Hari-hari ini orang nggak bisa hidup tanpa signal internet. Kalau sudah internet gangguan atau internet lemot, wah, semua hari-hari ini galau. Apalagi kalau sudah pulsanya begitu diisi, ya tahu-tahu habis. Seperti kiamat. Begitu juga apa yang terjadi di dalam kehidupan pasangan. Apabila pasangan yang satu jauh dari pasangan yang lain, maka mereka membutuhkan satu komunikasi yang intens, membutuhkan signal yang begitu kuat untuk mereka bisa tetap melakukan hubungan yang begitu dekat, walaupun mereka dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh. Nah, dosa itu telah memutuskan signal ini. Maka apa yang terjadi? Pasangan pasti menjadi galau. Begitu juga Tuhan. Allah menjadi sangat sedih. Firman Tuhan mencatat dia sangat sedih dan kecewa pada waktu manusia jatuh di dalam dosa. Maka apa yang difirmankannya? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan di antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Allah membuat satu janji bahwa dia akan mengadakan permusuhan dengan iblis. Dan Allah menjanjikan bahwa keturunan perempuan itu nanti akan menghancurkan iblis. Ini adalah janji kedua Allah di Taman Eden untuk manusia. Karena Allah begitu sayang akan umatnya. Begitu kasih Allah pada dunia ini. Gitu. Sehingga dia sudah mendesain ini sejak awal dunia diciptakan. Nah, untuk itulah, gitu, dari apa yang kita lihat di sini ada banyak upaya-upaya, gitu, Allah melakukan pemulihan hubungan dengan manusia, tetapi apa yang terjadi selalu gagal. Allah tidak pernah gagal. Tapi manusia selalu gagal memenuhi keinginan Allah. Janji yang kedua adalah janji Nuh yang disebut dengan Noahic Covenant. Di dalam Kejadian 9 ayat 8 dan 11 dikatakan, kemudian berfirmanlah Nuh kepada anak-anaknya dan bersama dia, aku mengadakan perjanjianku dengan engkau dan keturunanmu dengan segala makhluk yang hidup yang bersama dengan kamu. Sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak ada lagi air bah yang akan memusnahkan bumi. Setelah manusia dimusnahkan dari permukaan bumi karena kejahatan mereka, Allah mencoba mendesain dunia ini mulai dari awal lagi. Dengan Nuh, istri dan anak mantunya, dia berjanji bahwa Tuhan tidak akan membinasakan mereka dengan air bah. Jadi perjanjian ini adalah satu perjanjian yang luar biasa. Tuhan ingin supaya generasi yang baru muncul ini adalah satu generasi yang benar-benar mereka bisa memenuhi hasrat Tuhan. Mereka bisa menjadi satu generasi yang benar-benar sejak dari awal Tuhan pilih untuk mereka membangun satu bahtera, dan mereka berada di dalam bahtera ini sebagai bait Allah kedua yang akan benar-benar membawa mereka hidup di dalam kekudusan. Upaya ini selalu dikerjakan oleh Tuhan. Apa
perjanjian yang ada di situ. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai mengenai darah kamu, yaitu nyawa kamu, aku akan menuntut balas. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Sebab Allah menuntut manusia menurut gambarnya sendiri. Perjanjian pada zaman Nuh ini adalah Tuhan membuat suatu ketentuan bahwa manusia tidak boleh saling menumpahkan darah. Dan perjanjian ini adalah satu perjanjian yang yang Tuhan buat supaya manusia ini memiliki satu konsep hukum pertama. Jadi mereka tidak boleh saling membunuh dan tidak boleh makan darah. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Di dalam Alkitab kita melihat bahwa yang terjadi bahwa kemudian Nuh melakukan satu pelanggaran dan dia menjadi mabuk. Allah sangat kecewa. Allah sangat kecewa. Dan apa yang kemudian Tuhan kerjakan? Tidak hanya cukup sampai di situ. Pada generasi-generasi berikutnya, Tuhan memilih seorang yang bernama Abram. Dia adalah orang yang di zamannya dipandang Tuhan sebagai orang yang luar biasa. Kejadian 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan, aku akan mengadakan perjanjianku sebagai perjanjian yang kekal antara aku dan kamu dan keturunanmu setelah kamu turun-temurun untuk menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu setelah kamu. Seluruh tanah Kanaan tempat kamu sekarang tinggal sebagai orang asing dan akan kuberikan sebagai milik yang kekal kepadamu dan keturunanmu setelah kamu, dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Allah memilih orang yang bernama Abram dan dikasihkan janji oleh Tuhan. Apa janjinya? Tuhan akan memberikan tanah, Tuhan akan memberikan keturunan, dan Tuhan akan memberikan berkat. Janji ini sangat penting. Karena janji Abram ini tidak pernah dihapus di dalam sejarah manusia. Janji Tuhan ini selalu dikerjakan sampai dengan hari ini. Gitu. Tuhan berkata, aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar dan aku akan memberkatimu. Aku akan membuat namamu besar dan kamu akan menjadi berkat. Aku akan memberkati mereka yang memberkatimu dan siapa yang mengutukmu akan aku kutuk. Dan semua bangsa di bumi akan diberkati karena kamu. Abraham ini orang yang luar biasa. Dia menerima suatu janji Tuhan, di mana janji ini komplit. Sebagai orang yang diutus Tuhan untuk meninggalkan daerah asalnya, dia nurut, padahal dia tidak tahu harus kemana. Kalau hari ini kita punya anak pamitan, Pak aku mau pergi, kemana? Nggak tahu, kita jadi orang tua pasti pikir gila lu ya. Mau pergi itu mau ya dipikir dulu mau kemana. Tapi Abraham enggak. Dia manut bongkoan. Dia tinggalkan segala apa yang ada. Ini bukan dari keluarga sembarangan loh. Ini keluarga orang kaya. Dia meninggalkan tanahnya itu hanya membawa apa yang dia miliki saja, ya kan? Dan itu Tuhan kembangkan luar biasa. Dan dia hidup di padang gurun. Tapi Tuhan menjanjikan dia keturunan dan Tuhan menjanjikan dia berkat. Tuhan katakan, aku akan menjadikan engkau menjadi berkat. Gitu. Dan terbukti itu, ya kan?
Jadi untuk memahami perjanjian Abraham ini sangat penting karena mengatur hubungan unik Allah dengan umatnya dan hubungan dengan bangsa-bangsa. Masing-masing dari 3 aspek perjanjian yaitu tanah, keturunan, dan berkat ini membentuk satu dasar perjanjian lainnya. Dalam Ulangan 29 ayat 1 sampai 30 di situ saya melihat janji tanah di mana diperluas perjanjian itu oleh Tuhan. Tanah yang diberikan luar biasa, ya kan? Aku akan memerintahkan kamu hari ini untuk mengasihi Tuhan Allahmu, untuk berjalan dalam ketaatan kepadanya, dan untuk menuruti perintah, ketetapan dan hukumnya. Maka kamu akan hidup dan bertambah banyak, dan Tuhan Allahmu akan memberkati kamu di negeri yang akan kamu masuki dan untuk dimiliki. Janji Tuhan tentang keturunan juga diperluas di dalam perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Daud, gitu, di mana dijanjikan akan datangnya seorang Mesias, gitu. Kemudian dia katakan apa? Tuhan katakan, aku akan menempatkan dia di atas rumahku dan kerajaanku selama-lamanya. Taktanya akan didirikan untuk selama-lamanya. Ini janji Allah, ya, yang dijanjikan kepada Daud. Janji berkat Tuhan juga diperluas dalam bentuk yang kita kenal dengan perjanjian baru. Aku akan menaruh hukum-hukummu di dalam pikiran mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mereka semua akan mengenal aku dari yang kecil sampai yang besar. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak akan lagi mengingat dosa-dosa mereka. Wow. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kasihnya tidak terbatas. Orang sekarang bicara awesome. Ya. Keren banget. Ya. Our God is an awesome God, ya, Allah yang luar biasa. Kenapa? Panjang sabar. Banyak hal yang manusia perbuat, dia tidak pernah lalai akan janjinya. Apapun, seberapapun besar dosa dan kesalahanmu, dia katakan, aku akan mengampuni dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Di dalam perjanjian dengan Abraham ini maka dikenal dengan satu perjanjian yang disebut dengan Brit Milah, yaitu perjanjian sunat. Nah, perjanjian sunat ini sangat penting, ya, di zaman itu. Jadi saya katakan di zaman itu, ya, di mana setiap anak laki-laki yang memasuki hari ke-8 kelahirannya, maka mereka wajib disunat. Dan hari itulah yang dinyatakan sebagai hari ulang tahunnya. Jadi dari sini kita sebagai orang Kristen, ya, mungkin hari ini memiliki pertanyaan. Saya dulu juga begitu. Kalau dikatakan Kristus lahir tanggal 25, kenapa kok tahun baru dimulai tanggal 1? Ya kan? Karena biasanya orang lahir itu tanggal 25 lahir, ya tanggal 25 itu hari ulang tahunnya. Tetapi tradisi Yahudi tidak begitu. Melalui perjanjian Brit Milah ini, setiap anak yang lahir pada hari ke-8 mereka itu disunat dan diberikan nama. Hari itulah yang disebut dengan hari jadinya. Sehingga dari tanggal 25 Desember kita memperingati tanggal 1 Januari sebagai hari Tuhan. Ya, disitulah dimulainya perhitungan kalender yang kita pakai pada hari ini, gitu. Masehi, ya. Dan
Ini penting kita ketahui sebagai orang Kristen, karena apa? Kadang kalau kita kemudian dipepet dengan orang sana, kita nggak bisa jawab. Ya. Jadi tradisinya berasal dari ini. Ya. Jadi tanggal 1 itu adalah hari Tuhan. Itu, hari kelahiran Kristus. Nah. Kemudian di dalam perjalanan ternyata bangsa Israel banyak sekali mengalami jatuh bangun sampai dengan ada bencana yang terjadi dan kemudian muncul yang disebut dengan perjanjian Musanik yaitu atau Sinaitik, yaitu perjanjian yang dilakukan Tuhan dengan Musa. Di dalam Keluaran 19 ayat 5-6 tercatat, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka aku akan menjadikan harta kesayanganku sendiri di antara bangsa-bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Jadi manusia itu tidak akan pernah bisa berjalan dengan mulus ya, dalam mengiring Kristus. Dan sampai dengan generasi di mana mereka tinggal di Mesir, ya kan? Setelah bencana yang hebat, tidak ada mengalami kekeringan yang sangat luar biasa di negara-negara situ, maka Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir setelah sekian lama berada di bawah penjajahan Mesir. Tuhan tetap tidak pernah melupakan mereka. Dan Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Perjanjian ini sebetulnya sudah dibuat Tuhan 400 tahun sebelum kejadian dengan perjanjian dengan Musa ini dibuat. Ya kan? Di mana di dalam perjanjian yang tadi dikatakan tadi perjanjian di atas potongan itu, pada saat itu Tuhan pernah bicara kepada Abraham bahwa nanti aku akan membawa keturunanmu ke suatu tempat yang bukan menjadi milik mereka. Dan ini terbukti itu, di mana bangsa Israel dibawa ke padang gurun dan Tuhan sendiri yang memimpin mereka. Jadi Brit ini adalah satu perjanjian di mana Tuhan berdiri di atas perapian dan sulu yang menyala-nyala dan berasap. Dan sulu ini yang berjalan kita kenal dengan tiang api yang memimpin mereka berjalan melintasi padang gurun. Luar biasa kan? Jadi apa yang terjadi di padang gurun itu sebetulnya bukan hal baru. Karena apa? Sejak di zaman Abraham, Tuhan sudah melakukan itu, berjalan di antara irisan persembahan tadi. Ya. Jadi api yang sama itu yang berjalan ya, memimpin bangsa Israel berjalan di padang gurun untuk mereka berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Bahwa aku membawa mereka keluar untuk mereka menyembah kepadaku. Nah, jadi kalau kita lihat Taman Eden sebagai rumah ibadah pertama, kita melihat Bahtera-Nu sebagai rumah ibadah kedua, padang gurun juga dipakai Tuhan sebagai rumah ibadah yang ketiga. Dan disitulah Tuhan ingin supaya bangsa Israel ini mengalami satu pembentukan, ya kan? Nah, perjanjian dengan Musa ini memiliki banyak konsekuensi hukum. Pada waktu mereka mentaati, maka Tuhan menjanjikan mereka berkat. Tetapi pada waktu mereka melanggar, Tuhan katakan apa? Engkau pilih berkat atau kutuk? Ngeri. Gitu. Tapi beda dengan perjanjian Abraham. Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham
tidak ada konsekuensinya. Itulah sebabnya janji Tuhan terhadap Abraham itu merupakan janji kekal, ya, janji yang diwariskan sampai dengan kita semua pada hari ini, gitu. Dan janji itu mengandung janji yang luar biasa, gitu. Sehingga banyak hal yang dilakukan pada waktu mereka di padang gurun, mereka diwajibkan untuk melakukan banyak ketentuan pengorbanan. Kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran itu banyak sekali aturan-aturan tentang cara berkorban, gitu. Di mana setiap hari untuk menghadap Tuhan itu mereka harus membawa korban. Wah, ini hal yang nggak gampang, ya. Dan di dalam Keluaran 24 ayat 8 dikatakan, lalu Musa mengambil darah itu, memercikannya ke atas orang-orang itu, dan berkata, inilah darah perjanjian yang dibuat Tuhan dengan kamu menurut segala firman-Nya. Jadi mereka itu diperciki darah untuk dikuduskan, ya kan? Nah, maka dari itu kita sekarang ini memasuki zaman yang disebut dengan zaman anugerah. Kita sudah hidup kita dipermudah, ya kan? Kenapa? Kita ini bisa menghadap Tuhan sewaktu-waktu, membawa hati kita, membawa iman kita. Kita persembahkan hidup kita sebagai satu persembahan yang kudus. Di mana janji itu Tuhan penuhi dalam apa yang disebut dengan perjanjian baru. Perjanjian baru ini bukan lahir pada waktu Yesus lahir kemudian Tuhan mengajar, enggak. Gitu. Perjanjian baru ini sudah ditulis oleh Yeremia 31:31 dikatakan, akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat perjanjian baru dengan Israel dan kaum Yehuda. Jadi perjanjian ini sudah didesain oleh Allah sedemikian rupa, dan Yeremia 31:31 adalah satu-satunya ayat, gitu, yang mengungkapkan akan hal ini. Rancangan Allah sudah dikerjakan sedemikian rupa agar supaya manusia hubungannya dipulihkan oleh Tuhan. Perjanjian baru ini merupakan suatu istilah, gitu, yang muncul hanya satu kali di dalam perjanjian lama, gitu, untuk mengenapi janji Allah di taman kepada Adam, bahwa seorang akan datang untuk meremukkan kepala ular dan untuk memulihkan hubungan intim dengan Tuhan yang kudus. Karena Allah tidak bisa berhubungan dengan dosa karena Dia sendiri adalah kudus, ya. Ini adalah perjanjian kasih karunia tanpa syarat, ya. Jadi siapapun bisa masuk di dalam hadirat Tuhan melalui lahirnya Mesias. Allah tidak akan pernah lupa dengan janjinya, dan Tuhan selalu memenuhi janjinya. Karena apa? Apapun yang dilakukan oleh Tuhan, tiada lain hanya karena kasih-Nya yang begitu besar akan kita, ya kan? Tuhan tidak hanya memberikan seorang Mesias bagi kita untuk menjadikan satu korban tebusan, ya kan, penyembelian, ya kan, untuk melakukan satu pertumpahan darah, untuk membuat satu persembahan yang kudus, satu perjanjian yang kudus, sebagai brikados, ya, perjanjian kudus. Tetapi juga Dia memberikan Roh Kudus itu kepada setiap kita untuk membimbing kita supaya kita tidak pernah jalan sendiri seperti seorang anak yatim piatu. Karena apa? Usaha kita akan selalu membawa kegagalan demi kegagalan. Terbukti dari sejak manusia diciptakan sampai dengan ayat ini dibuat, dan sudah berapa generasi manusia gagal. Karena apa? Dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8-9 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan usahamu sendiri, tapi pemberian Allah. Bukan karena perbuatanmu, sehingga tidak ada orang yang dapat memegahkan diri.
Kamu boleh melakukan amal baik sebaik apapun, ya kan? Kamu bisa menunjukkan dirimu sebagai orang kaya, gitu. Apapun yang kamu persembahkan mungkin baik di mata manusia, tetapi tidak satu pun yang berkenan kepada Tuhan apabila apa yang kita kerjakan tidak mendatangkan keselamatan. Dan keselamatan itu tidak bisa kita kerjakan sendiri kalau bukan karena kasih karunia daripada Tuhan itu. Sehingga kita kadang-kadang melihat, wah, berarti kalau gitu hukum Taurat itu dibatalkan. Gitu. Kalau hukum Taurat dibatalkan itu nggak enak, pokoknya percaya aja kepada Tuhan. Nggak cukup. Karena apa? Tuhan katakan dia tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Gitu. Karena apa? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ini itu, 10 hukum itu ada di dalamnya dan itu tidak pernah batal. Ya kan? Karena apa? Jadi mengikut Tuhan itu tidak hanya cukup dengan kita sekedar percaya. Itu yang dilakukan orang hari-hari ini. Ya kan? Kamu enggak gereja kenapa? Enggak ada waktu. Minggu itu rame-rame nih toko. Rame-ramenya pekerjaan. Kenapa? Saya itu kalau nggak minggu itu nggak bisa nemui orang karena semua orang itu sibuk. Gampang lah ibadah, wong sekarang ada internet kok. Salah? Enggak. Setel internet di rumah, dilihat, puji Tuhan, luar biasa firman-Nya. Dilakukan enggak? Nanti kalau sudah firman Tuhannya pedes, khotbah kok kayak gini ya, klik pindah channel. Gitu. Jadi apa yang didengar orang pada hari-hari ini itu sudah dicatat di Alkitab. Wah, di kemudian hari nanti orang akan mencari sesuatu yang memuaskan telinganya, memuaskan hawa nafsunya, itu kasarnya. Nek gak enak gak usah, sing enak tok ae. Yang pokoknya itu kalau khotbah itu berkat, berkat, berkat. Salah? Enggak salah karena enggak ada firman Tuhan yang salah. Ya kan? Yang salah itu yang lakoni. Ya kan? Yang salah itu yang lakoni. Untuk itulah kita pada hari ini kita belajar tentang perjanjian-perjanjian ini. Ini melingkupi banyak hal. Kalau pada hari ini kita merasakan bahwa dalam kehidupan kita ada banyak hal yang mungkin dirasakan bahwa janji Allah itu kok tidak pernah hadir dalam hidupku. Aku sudah sekian tahun bekerja susah payah, rumah kok masih tetap jadi kontraktor, kontrak sini, kontrak sana. Ya kan? Janji Abraham tetap berlaku sampai hari ini. Janji Kristus tetap berlaku sampai hari ini. Serahkanlah dirimu sebagai satu persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Abraham sendiri adalah satu bapak teladan. Imannya itu tidak hanya percaya, tetapi dia sepenuh hati melakukan segala yang terbaik bagi Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara pada hari ini mengalami hidup di padang gurun, pada saat ini merasakan aku ingin punya rumah, aku ingin memiliki apa yang aku inginkan, percayalah janji yang sama juga Tuhan kerjakan bagi siapa yang pada hari ini mau turut ambil bagian di dalam perjanjian Tuhan ini. Janji Allah berlaku bagi siapa saja yang mau mengundang dia masuk dalam kehidupan kita. Janji Allah berlaku bagi kita yang mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mengandalkan dia sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Tidak hanya itu. Berkat keturunan juga akan diberikan Tuhan. Loh, aku kan sudah punya anak. Pertanyaannya, apakah keturunanmu adalah keturunan-keturunan yang merupakan buah-buah yang dicangkokkan di dalam buah zaitun, di
dalam tunas zaitun liar untuk menjadi berkat. Tuhan bisa memakai apa saja menjadi berkat. Mungkin anak-anak kita ada dalam pergaulan yang salah. Mungkin saudara kita ada dalam pergaulan yang salah. Tuhan berkata kepada Abraham, engkau akan menjadi berkat. Siapa yang memberkati engkau akan kuberkati. Begitu juga kita. Pada saat hidup kita benar, kita bukan mencari segala sesuatu untuk diri kita sendiri. Tetapi kita juga apa yang kita dapatkan, kita juga bagikan kepada orang lain. Supaya orang lain pun diberkati oleh Tuhan. Dan janji Tuhan ini ya dan amin. Bukan hanya kita melakukan untuk orang lain, tetapi kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, siapa saja. Jadilah berkat. Orang seringkali tidak mau datang kepada Tuhan karena kehidupan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kenapa anak-anak kita tidak menjadi orang yang bisa berbakti dan setia kepada Tuhan? Karena mereka juga melihat contoh konkret yang ada di dalam rumah mereka. Tidak menjadikan teladan yang baik. Sehingga mereka menjadi kecewa. Ada banyak hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Beberapa saat yang lalu, ada seseorang curhat sama istri saya. Dia katakan, saya bergumul dengan anak saya. Saya mengakui bersalah karena apa? Selama ini saya sibuk bekerja, suami saya bekerja. Saya juga harus bekerja untuk menutupi segala kebutuhan rumah. Enggak salah. Tapi tanpa disadari, anaknya menjadi pemberontak. Dia tidak pernah tahu akan hal ini. Tetapi mendapat laporan dari guru sekolah minggu setiap kali ke gereja, dia ke gereja. Tapi begitu di gereja dia keluar di toilet begitu lama. Pada waktu mamanya mendapat laporan ini, dia mencoba mengorek anaknya. Melalui seorang psikiater, melalui profesional-profesional yang pada intinya anak ini merasa kecewa. Karena orang tuanya tidak pernah punya waktu untuk dia. Anak ini kecewa terhadap Tuhan. Karena adik yang diidam-idamkan. Beberapa kali mamanya hamil keguguran. Dan bahkan adik yang diharapkan terakhir lahir dengan kondisi cacat dan akhirnya berpulang. Dia berontak kepada Tuhan. Sampai pada satu titik, mamanya bilang, sudah, aku enggak kerja, aku akan fokus pada anak. Hal yang sama mungkin juga terjadi dalam setiap kehidupan kita pada hari-hari ini. Mungkin kita merasa bahwa anak-anak kita tumbuh di dalam satu pertumbuhan yang baik. Kita merasa sudah melakukan yang terbaik bagi anak-anak kita. Pernahkah kita mentelaah lebih dalam kehidupan daripada keluarga kita masing-masing? Apakah benar anak-anak kita adalah anak-anak yang tumbuh takut akan Tuhan? Kalau memang hal ini ada di dalam kehidupan kita, maka dari mimbar ini saya katakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jadikan hidupmu sebagai satu persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga hidupmu menjadi hidup yang benar-benar tidak cuma berkenan dan baik di mata manusia. Tapi memang Tuhan katakan engkau layak untuk menerima janjiku.
Sehingga pada saat engkau setia, berkat-berkat Allah akan hadir di dalam kehidupan. Kita melihat contoh di dalam Alkitab sudah sangat jelas. Setiap kali Abraham membangun sumur, mereka diserang dan sumurnya diambil oleh orang lain, dia tidak pernah mempertahankannya. Dan dia pergi ke tempat lain untuk membangun sumur yang baru. Dan dia tidak pernah berkekurangan. Janji Tuhan dipenuhi dalam kehidupan. Jadi sebagai penutup, peganglah teguh semua janji Tuhan dalam kehidupan kita. Maka berkat Abraham, berkat tanah, berkat turunan, berkat yang melimpah, hingga berkat keselamatan daripada Kristus akan menjadi milik kita.